7. Gerakan kerjasama dan instrumen nasional pencegahan korupsi. A. Gerakan dan kerjasama nasional pencegahan korupsi. Gerakan anti korupsi oleh lembaga-lembaga negara merupakan cerminan tanggung jawab untuk memberantas korupsi dan birokrasi pemerintahan, sedangkan gerakan anti korupsi oleh masyarakat menunjukkan kesadaran untuk memilih peran sesuai dengan bidang dan kompetensinya masing-masing yang ditunjukkan untuk mempengaruhi penguatan perilaku anti korupsi atau integritas dalam sebuah lingkungan tertentu. Pada umumnya, gerakan anti korupsi dilakukan berbasis kemitraan kerjasama baik sesama pihak maupun lintas sektoral, karena dengan kerjasama akan lebih efektif dan lebih luas manfaatnya. Yang pertama, lembaga publik memiliki sasaran dan tujuan yang berbeda dengan lembaga perusahaan swasta dan atau komersial. Tujuan utama dari lembaga publik adalah untuk menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat. Lembaga publik bertujuan menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dengan Gerakan Indonesia Melayani Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2016 menyatakan bahwa GIM difokuskan kepada yang pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara. B. Meningkatkan penekanan sipil aparatur pemerintah dan penegak hukum. C. Penyempurnaan standar pelayanan dan sistem. D. Penyempurnaan sistem manajemen kinerja. E. Meningkatnya perilaku pelayanan publik yang cepat. F. Menyempurnakan peraturan undang-undang. G. 2. Sektor swasta dan BUM. Sektor swasta dan BUM rentan terlibat dalam tindak pidana kasus korupsi. Dalam semua kasus korupsi yang ditangani KPK, sekitar 80% melibatkan swasta, antara lain suap penyuap dan gratifikasi untuk mempengaruhi keputusan penyelenggara negara atau pegawai negeri. Oleh karena itu, pemecahan korupsi di sektor swasta sangat mendesak dilakukan selain untuk menghilangkan kompetisi yang dapat sehat untuk mengiris keterlambatan pengusaha dalam praktik korupsi. Pencegahan korupsi di sektor swasta tersebut utamanya melalui perbaikan sistem dan tata kelola. A. Gerakan Puisi Menolak Korupsi. PMK adalah gerakan moral yang dilakukan oleh para penyair Indonesia dalam rangka mengkampanyekan sikap anti korupsi kepada masyarakat melalui penerbitan buku antologi puisi, lomba baca puisi, lomba musikalisasi puisi, pemutaran film-film, diskusi, seminar, orasi budaya, dan pertunjukan seni baca puisi. Semuanya bertemakan anti korupsi. Sasaran gerakan ini adalah generasi muda, pelajar, mahasiswa, para pekerja seni, dan masyarakat umum. Untuk memperkuat gerakan di setiap daerah dibentuk yang bertugas menyelenggarakan rangkaian acara PMK. PMK telah berjalan. B. Instrumen nasional pencegahan korupsi. Beberapa contoh saja perundang-undang di tingkat nasional yang dibuat oleh DPR dan atau pemerintahan dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi. Ada beberapa peraturan perundang-undang yang memang secara langsung berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ada pula beberapa peraturan perundang-undang ini diharapkan dapat menunjang pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan undang-undang yang lahir setelah jatuhnya rezim Orde Baru dan dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta membahayakan eksistensi negara. Dalam undang-undang ini, yang dimaksud dengan penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi efektif, legislatif atau yudikatif, dan pejabat lain. 2. Undang-Undang Nomor 31 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (JOB), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dapat kedua undang-undang ini diatur beberapa jenis tindak pidana korupsi beserta sanksi yang dapat diberikan kepada pelakunya. 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi belum dapat dilaksanakan secara optimal dan lembaga yang ada pada saat itu yang berwenang menangani tindak pidana berupaya belum tentu berfungsi secara efektif. Adapun upaya pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan oleh KPK sebagaimana diatur oleh Undang-Undang KPK adalah melalui upaya koordinasi penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan melibatkan peran serta masyarakat. Apa arti dan apa saja kewenangan KPK dalam melaksanakan koordinasi sumber dan lain-lain tersebut dapat dibaca secara lengkap dalam undang-undang. C. Lembaga Pencegahan Korupsi. Selain peraturan perundang-undangan yang telah dipaparkan di atas, berikut beberapa lembaga atau instansi yang merupakan instrumen yang dibuat dalam upaya mencegah. Yang pertama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemberantasan tindak pidana korupsi, memberantas korupsi dan perilaku koruptif. Di muka telah dijelaskan bahwa KPK adalah lembaga negara yang independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Dasar hukum tentang KPK diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. 2. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana pada tahun 2001 disepakati tentang pembentukan Komisi Yudisial yang diatur dalam pasal 248 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam WET Komisi Yudisial. Komisi Yudisial pada awalnya dibentuk untuk melaksanakan dua kewenangan, yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung dan menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim. Adapun dasar hukum pembentukan Komisi Yudisial adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi. Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan menguasai penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah, termasuk yang diselenggarakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang di sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN atau APBD. Sebelum bernama Ombudsman Republik Indonesia, lembaga ini bernama Komisi. Butir pertimbangan dalam konsideran tentang pembentukan Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa pengawasan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan merupakan unsur penting dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih. 4. Lembaga Pengawas Perbankan. Jika Anda menyimpan uang Anda di bank, tentunya Anda ingin agar uang Anda tersimpan secara aman dan tidak disalahgunakan atau dikorupsi oleh pemilik bank. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang diberi tugas untuk mengatur dan mengawasi perbank nasional. Mengapa lembaga seperti OJK ini